Tugas ujian tengah semester dasar penyiaran. Migrasi siaran televisi analog dan televisi digital. Siaran TV digital. Siaran televisi digital. Bermigrasi ke digital. Migrasi TV analog ke digital atau digital. Sistem penyiaran digital. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirni Swati dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dapat dilihat di awal video, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyiaran digital. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, mari kenalan yuk sama yang namanya penyiaran. Jadi, penyiaran merupakan media komunikasi massa yang sangat berperan penting bagi kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Sebuah siaran mempunyai daya penetrasi yang kuat yang dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Dan saat ini sudah memasuki era digitalisasi, sehingga sistem penyiaran juga ikut berkembang dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Dan dapat dilihat dari berita-berita yang ada di awal tadi, bahwa saat ini sistem penyiaran digital sedang digencarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mulai tahun 2022, penyiaran sistem digital akan diterapkan di seluruh Indonesia. Oke, mari kita bahas mengenai penyiaran bentuk analog dan bentuk digital. Apa itu bentuk analog? Kenapa harus beralih ke bentuk digital? Nah, TV analog adalah teknologi lama yang menggunakan sinyal analog yang memiliki data seperti gelombang. Transmisinya hampir sama dengan pemancaran sinyal radio, yaitu menggunakan gelombang FM untuk audionya dan gelombang AM untuk videonya. Sinyalnya pun dapat mengalami gangguan tergantung pada jarak, lokasi geografis yang menerima sinyal tersebut, sehingga dapat rentan mengalami noise. Kualitas TV analog dipengaruhi dengan jarak pemancar dan menggunakan tabung sinar katoda sebagai penampilannya. Semakin jauh jarak pemancar dengan antena, maka semakin lemah sinyal yang akan ditangkap, sehingga membuat gambar buram, banyak semut, dan berbayang. Ukuran TV analog juga terbatas, yaitu 30 inci dan bentuknya tabung. Dengan penjelasan TV analog tersebut dapat ditemukan banyak kekurangannya ya, maka dari itu diputuskan untuk beralih ke TV digital yang lebih baik. Meski demikian, saat ini untuk yang memiliki TV analog tetap bisa menggunakan siaran TV digital tanpa harus membeli TV yang baru nih. Cukup menggunakan alat bantu yang bernama set-top box atau STB. Nanti dipasang di pesawat TV yang lama. Set-top box merupakan alat bantu yang menangkap siaran digital agar dapat diterima oleh TV analog. Dan pada Menkominfo Johnny G. Plate, kata Philip yaitu staf khusus Menkominfo bidang komunikasi politik, yaitu Philip Gobang. Pada artikel yang diunggah oleh investor.id, sudah ditetapkan 3 tahapan migrasi, yaitu tahap pertama pada 30 April 2022, yang kedua yaitu 25 Agustus 2022, dan yang terakhir yaitu 2 November 2022. Karena itu, dia mengajak masyarakat dan multi pihak untuk mendukung langkah pemerintah dalam proses migrasi televisi tersebut. Nah, kenapa sih kita harus pindah dari TV analog menjadi TV digital? Alasannya yang pertama, tentu saja kita harus mengikuti perubahan global. Tetapi ini juga memberikan banyak manfaat dengan perpindahan dan migrasi ini. Karena kita ketahui dengan penggunaan TV analog selama ini cukup memakan banyak ruang frekuensi. Dengan beralihnya ke digital, maka ada penghematan besar di sana terkait dengan ruang frekuensi yang digunakan oleh TV analog selama ini. Digantinya sistem penyiaran menjadi digital ini tentunya karena sistem digital memiliki keunggulan daripada sistem analog. Mari kita bahas mengenai keunggulan sistem penyiaran digital yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Untuk yang pertama, keunggulannya yaitu penggunaan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi dengan terestrial menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF dengan format konten digital.
Dan yang kedua, melansir dari Kominfo, kualitas suara dan gambar pada siaran TV digital jauh lebih baik dibandingkan dengan TV analog, lebih jernih dan high definition atau yang biasa kita sebut HD atau HD, menyerupai kualitas gambar dan suara YouTube, Netflix, dan sejenisnya, dan juga memungkinkan lebih banyak saluran televisi daripada sistem analog. Dengan dilengkapi operator multiplexer atau MUX, tuner DVB-T2 atau decoder DVB-T2, di sistem penyiaran digital satu zona sama dengan 6 frekuensi. Satu frekuensi sama dengan 12 saluran TV. Jadi totalnya 6 kali 12 adalah 72 saluran TV. Serta tersedia sistem peringatan bencana. Nah, dan yang ketiga, sinyalnya lebih stabil. Yang keempat, terdapat berbagai fasilitas tambahan bagi para pengguna TV digital, tak hanya dimanjakan dengan siaran televisi yang jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG atau Electronic Program Guide, yaitu fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan. Pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton. Dan yang terakhir yaitu memiliki 2 status penyiaran TV digital. Penyiaran TV digital hanya mengenal 2 status, yaitu terima atau tidak. Yang berarti apabila perangkat menerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program sinyal akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar-gambar tidak muncul. Nah, dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut, pasti ada kekurangan. Mari kita bahas mengenai kekurangan televisi dengan siaran digital. Yang pertama, kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital, pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tengah dijalankan proses simulcast, namun yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast. Dan dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu ekonomi maju dan wilayah ekonomi kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Dengan begitu kita beralih sepenuhnya ke era TV digital, tidak terjadi kesenjangan. Yang kedua, secara teknis, masih sering terjadi cliff effect dan blank spot. Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Yang ketiga yaitu kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas pada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir yaitu keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. SDM harus bersinergi dalam teknologi karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya. Yang sayangnya di mana saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Nah, itu dia penjelasan mengapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti dari sistem analog menjadi sistem digital. Sudah dijelaskan juga mengenai keunggulan dan kelebihan sistem digital ya. Dengan penjelasan yang saya sampaikan tersebut, semoga dapat dijadikan sebagai bentuk pemahaman dan informasi kepada masyarakat serta mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan program penyiaran digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time.